Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sriwati SPDI, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 2501111147. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SDN 1 Sakra Selatan di kelas 3 dengan materi asik belajar surat Al-Alaq. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita di kelas 3 di SDN 1 Sakra Selatan. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru cek dulu kerapian kalian. Bajunya ada yang belum dikancingin? Silahkan lihat tempat duduknya, kursi, mejanya. Mungkin di dalam meja ada sampahnya, silahkan diperiksa. Karena di dalam kita belajar harus bersih supaya nyaman dan fokus mengikuti pembelajaran. Ya, lingkungan harus bersih karena bersih adalah sebagian dari iman. Ya, anak-anak semua, ada temannya yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya hadir. Kita nihil hari ini tidak ada yang tidak hadir. Ya, selanjutnya supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin. Baiklah, setelah kita berdoa tadi, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalisme kita. Anak-anakku semua untuk berdiri. Silahkan dirijennya maju. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, baik anak-anak, untuk menambah semangat kalian, kita tepuk dulu ya. Kita tepuk satu. Tepuk satu. Cek. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Ya, sebelum kita lanjut pada materi kita hari ini, Ibu Guru akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya.
Yang pertama yaitu peserta didik, yaitu kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini bisa membaca Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dengan tartil. Ya. Yang kedua, peserta didik, yaitu kalian setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini, kalian harus mampu menghafal Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, tujuan selanjutnya peserta didik, yaitu kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini, kalian mampu menjelaskan hukum bacaan qalqalah. Untuk mengingat pembelajaran kita sebelumnya, mungkin kalian masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu masih mengenai tentang surat Al-Alaq pada materi memahami surat Al-Alaq. Ada yang masih ingat apa itu arti Al-Alaq? Segumpal darah. Berapa ayat surat Al-Alaq? 19. Ya, ayat Al-Alaq itu ada 19, namun yang kita pelajari hari ini adalah ayat 1 sampai 5. Ya, surat Al-Alaq itu tergolong surat Makiyah. Baik. Selanjutnya kita masuk ke materi kita hari ini, yakni asyik belajar surat Al-Alaq. Seperti tadi yang Ibu Guru bacakan, tujuan pembelajaran itu pada hari ini membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ada yang sudah hafal surat Al-Alaq? Sudah? Silakan Fatin. Dari tawusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Iya, alhamdulillah sudah hafal. Ada yang lain yang sudah hafal? Yang lain? Silakan Sadikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Ya, alhamdulillah ada di antara teman kalian yang sudah hafal surat Al-Alaq. Selanjutnya mari kita sama-sama membaca surat Al-Alaq ya. Kita mulai dari ta'awuz ya, coba lihat di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ya. Selanjutnya Ibu Guru akan jelaskan mengenai surah Al-Alaq ya. Al-Alaq yaitu wahyu pertama diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di Gua Hiro. Al-Alaq artinya segumpal darah. Surat ini tergolong surat Makiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah, karena turun di Makkah ya. Surat Al-Alaq terdiri dari berapa ayat? 19 ayat. Al-Alaq urutan ke-96 di dalam Al-Qur'an. Nah, seperti yang Ibu Guru kasih kemarin lagu nyanyian surat Al-Alaq, sudah hafal belum?
Udah. Ayo kalau sudah hafal kita mulai. Ya? Yang semangat ya. Al-alaq artinya segumpal darah. Surat Al-alaq turun di Makkah. Golongan suratnya termasuk Makkiyah. Diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayat Al-alaq 19, urutan suratnya 96. Wahyu yang pertama kali diturunkan, peristiwa disebut nuzulul Quran. Tanggal 17 di bulan Ramadan tahun ke-40 Miladiyah. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad sedang berhalwat, saat Nabi berusia 40 awal diangkat menjadi Nabi Rasul. Ya, anak-anak ibu yang soleh-soleha, untuk lebih mudah kita memahami dan mengerti maksud isi Al-Quran, kita harus mengetahui arti atau terjemahan dari surat Al-alaq ayat 1 sampai 5. Ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, apa artinya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Ayat berapa itu? Kedua. Artinya dia menciptakan manusia dari segumpal darah, ya. Ya, Al-alaq diambil dari ayat kedua. Ya, ayat kedua Al-alaq. Artinya segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, ya. Bacalah. Ya, itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Yang mengajar manusia dengan pena. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia atas apa yang tidak diketahui. Ya, di sini dijelaskan bahwa surat Al-alaq ini memerintahkan kita untuk selalu membaca dan membaca. Karena membaca adalah untuk kita lebih tahu banyak hal. Kita lebih pandai, kita lebih pintar karena kita banyak membaca. Ya, seperti tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik harus mampu menghafal, ya. Kalian harus menghafal surat Al-alaq ayat 1 sampai 5. Bagaimana caranya supaya kita mudah menghafal ayat Al-alaq ini, ayat 1 sampai 5. Yang pertama itu kita baca teliti ayat per ayat, ya. Contohnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dilihat bacaannya dulu. Yang kedua, ulang berkali-kali. Mulai dari 3 kali, 5 kali, bahkan sampai 10 kali, ya. Misal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu seterusnya. Sampai 5, sampai 10 insya Allah akan mudah kita hafal, ya. Lanjut, gabungkan dan ulangi semua ayat. Nah, setelah dibaca ayat 1 sampai 5 kali atau 10 kali, lagi kita ulang ayat kedua 3 kali, 5 kali sampai 10. Kemudian kita gabung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sudah dapat 2 ayat. Begitu, lanjut kita hafalkan arti dan maknanya. Seperti tadi yang sudah kita baca surat Al-alaq. Ada yang sudah bisa arti surat Al-alaq? Ada? Ayo kita sama-sama baca dulu.
Iqra, kalian yang baca artinya, ibu guru yang akan baca ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Supaya menghafal kita atau cara membaca surat Al-Alaq supaya baik dan tartil, supaya benar hukum bacaannya, perlu kita belajar ilmu tajwid, yaitu hukum atau tata cara membaca Al-Quran. Nah, di dalam surat Al-Alaq ini ada hukum bacaan qalqalah. Pernah dengar kata qalqalah? Pernah. Nah, qalqalah ini artinya getaran suara. Getaran suara itu arti qalqalah. Nah, qalqalah ini ada dua macam. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Ya. Namun di sini ada 5 huruf dari qalqalah, yaitu da, to, ko, ba. Nah, ba, jim, dal, to, ko. Agar mudah diingat, kita kumpulkan pada kata baju di toko. Nah, supaya mudah diingat, baju di toko, ba, jim, dal, to, ko. Nah, qalqalah itu ada 2 macam, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Mana contoh qalqalah sugro? Ya, apabila salah satu huruf yang 5 ini dia hurufnya mati atau sukun, maka dibaca qalqalah ringan. Iqra, itu contohnya. Nah, kan tetapi kalau huruf yang 5 ini dia mati atau sukun karena berhenti atau wakaf, maka dia dikatakan qalqalah kubro. Contohnya khalaqal insana min 'alaq. Di sana kata alaq. Ya, dia bukan aslinya mati sukun, tetapi dia mati karena berhenti. Paham semuanya? Ya. Setelah kita membaca Al-Quran dan mengetahui artinya dan mengetahui hukum bacaannya, kita harus tahu juga pesan pokok dari surat Al-Alaq itu apa. Ya, di sini Ibu Guru jelaskan, di surat Al-Alaq itu berisi pesan, yaitu perintah membaca dan belajar. Di dalam surat Al-Alaq itu memerintahkan kita sebagai manusia selalu belajar dan selalu belajar. Belajar dari membaca. Yang kedua, pentingnya kegiatan membaca. Ya, di surat Al-Alaq ini diturunkan, dia wahyu yang pertama turun memerintahkan untuk membaca, sehingga begitu pentingnya yang namanya membaca. Dia diperintahkan pada wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita ini hanya dari segumpal darah. Makanya kita tidak boleh sombong karena kita hanya dari segumpal darah. Yang keempat, pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Nah, setelah kita baca, setelah kita pelajari, kita harus juga perlu menulis. Ya, menulis. Yaitu pena untuk apa? Menulis. Di sini juga dijelaskan bahwa untuk kita mengembangkan ilmu pengetahuan kita gitu perlu juga dengan menulis. Selanjutnya, membaca adalah kunci pengetahuan. Ya, dengan membaca apa saja, membaca buku bacaan, buku pelajaran atau buku-buku yang bermanfaat akan menambah pengetahuan. Selanjutnya, Allah adalah Maha Mulia. Allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluknya. Ya. Setelah Ibu Guru jelaskan tadi,
tentang pemahaman surat Al-Alaq. Ibu guru akan tes dulu siapa yang sudah hafal surat Al-Alaq. Ibu guru akan acak satu persatu. Silahkan Sadikin, bacakan ibu guru ayat kelima surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amal insana ma lam ya'lam. Ya. Lanjut, bacakan ibu guru ayat kedua, Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Bagus sekali ya. Selanjutnya, bacakan ibu guru ayat keempat. Yusron. Iya, bagus sekali. Baik, selanjutnya untuk memudahkan bagi kalian yang sulit menghafal surat Al-Alaq, di sini ibu guru punya permainan kartu ayat ya. Di sini ibu guru punya kartu ayat 5 yang masing-masing berisi dari potongan ayat Al-Alaq ayat 1, 2, 3, dan 4, 5. Nah, sekarang tugas kalian per kelompok menyusun ayat ini menjadi urutan yang pas. Ayat 1, mana ayat 2, mana ayat 3, 4, 5. Diposisikan di tempat yang sesuai nomornya. Kalau nomor 1 ditaruh ayat 1. Nomor 2 ditaruh ayat 2. Begitu seterusnya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Ibu guru akan bagikan acak ini ya. Ibu guru akan bagikan acak. Selanjutnya kalian menempel di papan. Silakan. Ya, lari ya, cepat. Silakan mulai dari sekarang. Silahkan yang lain diperhatikan. Apakah sudah betul susunannya? Kita baca sama-sama. Ayo yang punya kelompok baca dulu sama-sama. Mulai dari ayat 1-nya. Ya, sudah betul? Kita kasih tepuk tangan. Sudah menyusun dengan baik. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan kelompok 2 memasangkan sesuai dengan ayatnya. Ya kan? Ibu guru kasih acak. Silahkan. Ambil. Ya, silakan mulai dari sekarang. Ya, silahkan langsung dibaca. Gimana? Sudah betul?
Ya, kita kasih tepuk tangan. Baik, anak-anak semua. Setelah tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru dan kita sudah tadi mengerjakan pekerjaan kelompok menyusun ayat. Sekarang Ibu Guru ada tugas untuk kalian, penilaian individu untuk kalian. Kalian akan kerjakan ini masing-masing Ibu Guru bagikan, nanti kalian kumpulkan ya. Yang sudah jadi nanti dikumpulkan. Ya. Ya. Iya. Nah, coba perhatikan di sana. Di LKPD itu perintahnya menyempurnakan ayat Al-Alaq yang ada di tulisan ini. Kalian sempurnakan, lanjutkan apa yang sudah ada di LKPD ini. Sekarang mulai bekerja, siap. Ya. Udah jadi? Nah, kalau sudah jadi silakan dikumpulkan. Ya, baik anak-anakku semua. Tadi kalian sudah melaksanakan tugas kalian dengan baik, menjawab soal ini dengan baik. Sekarang sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, perlu Ibu Guru sampaikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang surat Al-Alaq sebagai wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini di surat Al-Alaq memerintahkan kita untuk membaca. Di mana kata membaca? Iqra, bacalah. Nah, segitu pentingnya yang namanya membaca sehingga Allah menurunkan perintah membaca itu pada wahyunya yang pertama, yaitu Iqra, bacalah. Setelah kita selesai pembelajaran hari ini, perlu kalian ingat untuk pelajaran kita yang minggu depan, yaitu mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu materi kita untuk yang minggu depan. Ya, ingat, kalian harus giat belajar di rumah. Seperti yang Ibu Guru katakan tadi, belajar adalah kunci ilmu pengetahuan. Banyak membaca. Kalian jangan main HP terus. Lebih banyak membaca, lebih banyak belajar. Ya? Siap semuanya? Siap. Ya, anak-anak Ibu yang soleh-solehah, kegiatan belajar kita pada hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anakku semua mendapat ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Ibu Guru doakan kalian, semoga kalian menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Kita tutup kegiatan pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.